Hukum paralel kasih, kita ambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi firman Allah berkata bahwa barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi dengan demikian Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu nggak asal bunyi ya, asbun. Aku mengasihi Allah tapi tidak ada bukti. Tapi Yakobus katakan jika seorang berkata bahwa ia mengasihi Allah namun membenci saudaranya maka ia adalah pendusta. Jadi dengan kata lain kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama itu satu paket ya, paralel. Itulah sebabnya Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, itulah hukum yang terutama dan pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Yesus memakai kata yang sama dengan itu, yaitu hukum yang pertama itu. Nah, Allah memparalelkan kasih kita kepadanya dengan kasih kita kepada sesama. Jadi dengan kata lain, Allah melihat kualitas kasih kita kepadanya lewat perwujudan tindakan kasih kita kepada sesama ya. Ada di dalam Matius 25 cerita tentang akhir zaman di mana Yesus mempersilakan domba-domba yang ada di sebelah kanannya untuk masuk ke dalam kerajaannya. Yesus berkata kepada mereka, alasan mengapa mereka dipersilakan masuk ke dalam kerajaannya dikatakan bahwa sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aus kamu memberi aku minum, ketika aku telanjang kamu memberikan aku pakaian. Lalu orang ini berkata, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, telanjang? Yesus menegaskan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, di sini pun kita lihat bahwa Yesus menerapkan hukum paralel kasih. Dengan kata lain, cara terbaik kita mengasihi Allah adalah ketika kita mengasihi sesama kita. Yakobus 1:27 menyatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Definisi ibadah di sini adalah kegiatan agamawi di mana kita menyatakan bukti kasih dan bakti kita kepada Allah. Jadi dengan demikian ayat ini pun berbicara tentang paralel kasih ya. Mari kita mengadopsi kebenaran ini dalam kehidupan iman kekristenan kita. Mari kita menyempurnakan bukti kasih dan bakti kita kepada Allah dengan memiliki kepekaan akan momen-momen di mana perwujudan kasih kita itu sedang dinantikan oleh mereka yang berkesusahan, yang kelaparan, yang telanjang dan kehausan. Jadi praktek religius keagamaan kita yang kita jalani harus diparalelkan dengan praktek kasih kita kepada sesama. Tanpa itu, ibadah adalah ibadah yang kosong dan tak berkualitas di hadapan Allah. Oleh sebab itulah barisan kambing-kambing di dalam kisah Matius 25 ini, yaitu mereka yang semasa hidup mereka tidak memahami hukum kasih paralel ini. Yaitu kelompok orang percaya yang terlalu terorientasi ke surga, sehingga lupa bahwa banyak orang di dunia ini yang sedang haus akan kasih Allah yang dapat mereka rasakan dari orang-orang percaya. Jadi mari kita menjadi kelompok domba dan bukan kambing ya. Menjadi kelompok domba di sebelah kanan Allah yang mempraktikkan iman kekristenan dengan benar dan berkualitas di mata Allah karena kita memahami akan prinsip paralel kasih ini. Di mana kasih kepada Allah harus diparalelkan kasih kita kepada sesama. God bless you.